Bang, kamu kalau kasih kredit saya berapa rate-nya? Dia bilang, Rate-nya 6,5. pertama nggak ngomong 6,5, 5 atau 4 gitu ya. Terus saya bilang, ini 5 tahun, fixed rate, tidak boleh ganti-ganti. Oh ya enggak Pak, kalau saya kasih 4% itu fix 5 tahun tapi harus jangka 15 tahun. Ya nggak apple to apple ya teman-teman ya. Halo teman-teman, ketemu lagi nih di channel YouTube Pipo. Saya lagi senang nih, barusan saya pembukaan toko roti teman-teman. Saya coba toko roti franchise. Nah ini saya akan sharing nih pengalaman saya. Kalau yang kemarin-kemarin minimarket saya sudah sharing, kos juga sudah sharing, warteg sudah sharing, toko ban motor sudah sharing. Nah sekali ini kita sharing tentang toko roti teman-teman. Jadi saya tertarik untuk buka toko roti franchise ini ya karena beberapa pertimbangan. Satu, saya merasa perlu diversifikasi investasi properti saya ya. Selama ini kan saya terlalu bertumpu ke minimarket. Ya ketika COVID kemarin saya tuh tersadar gitu teman-teman. Ketika lihat COVID, untung minimarket baik-baik aja ya. Tapi teman-teman lain yang invest properti di sektor yang lain kayaknya ada yang kena juga gitu loh. Sektor-sektor yang terpengaruh dengan COVID. Nah dari situ saya berpikir ya amit-amit ya mudah-mudahan minimarket baik-baik aja selamanya ya. Tapi kayaknya perlu berpikir bahwa harus mendiversifikasi resikonya. Jadi saya milih bisnis-bisnis yang lain ya. Kalau teman-teman lihat kan saya mulai masukin ada toko ban, ada toko roti, ada warteg, ada kos yang pakai operator. Nah yang sekali ini toko rotinya ini saya pikir cukup bagus produk ini karena saya juga udah nanya ke teman-teman yang ngerti masalah roti gitu. Kalau saya itu makan sama aja, semua roti kayaknya sama aja. Kalau saya kan fokusnya ke angka ya teman-teman. Nah, kita ke restoran aja, kalau teman-teman pergi restoran sama saya kan lihatnya menunya bukan kiri dulu baru kanan ya kan. Kanan dulu, lihat harganya baru kiri. Nah, saya nggak terlalu sensitif masalah rasa. Nah, saya tanya teman-teman saya yang ahli kuliner gitu ya. Ternyata mereka bilang, oh ya roti itu oke. Jadi saya pilih roti ini. Hal yang lain adalah saya lihat roti tipe yang ini itu bisa diterima di semua umur ya, jadi nggak tergantung merek-merek tertentu, rasa tertentu atau umur tertentu, enggak. Kayaknya saya lihat orang-orang yang makan dari segala umur bisa, dari anak muda sampai dewasa sampai orang tua bisa semua. Plus teman-teman saya tuh lagi pengen invest tuh di sekitar Jabodetabek ya. Sama ini kan properti saya aneh kan, saya tinggalnya di Jakarta, tapi properti saya ada yang di Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan ada yang di Sumatera Utara. Nah, pengen nambah porsi yang di Jabodetabek. Nah, kebetulan ketemu ngobrol-ngobrol sama franchisornya roti ini. Ya, istilahnya apa ya? Bukan franchisor kali ya. Kerjasama lah ya, apapun istilahnya. Pokoknya bisa autopilot, manajemen oleh mereka, saya siapin propertinya. Nah awalnya itu seperti yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman jangan cari properti, kemudian setelah dapat properti baru cari bisnis. Jangan ya. Pertama teman-teman cari bisnisnya dulu yang cocok. Kemudian teman-teman cari properti yang cocok untuk bisnis itu. Saya juga setelah saya sepakat dengan roti itu, kemudian saya tanya, kamu maunya daerah mana? Pertamanya dia bilang, kita maunya Alam Sutra. Oke, saya siap hunting Alam Sutra. Ternyata berubah. Jangan deh Pak, berapa hari kemudian atau berapa minggu, seminggu, 2 minggu kemudian lah. Kita pindah aja yang Bintaro Pak, kita fokus ke Bintaro karena kita belum ada daerah situ. Oke,
Saya cari ke Bintaro. Terus saya tanya, kamu maunya yang main road, jalan utama, atau yang jalan kedua? Nah, franchisor bilang, oh Nggak perlu main road Pak, kita kan bertumpu ke online, bukannya orang lewat terus beli gitu, bukan. Kedua ya, yang penting parkirnya gampang Pak, supaya nanti ketika orang beli, parkirnya gampang. Nah, oke. Kemudian saya mulai hunting, cari lokasi di situ. Lokasi yang pertama Bintaro sektor berapa ya? Sektor 7 kali ya. Tapi mereka nggak suka. Kurang cocok Pak, parkirnya susah. Oke, geser lagi ke sektor 9 ya. Bukan sektor 9 ya, mungkin agak yang dekatnya boulevardnya yang baru sekarang. Nah, di situ saya lihat ada ruko, ada 6 yang dijual. Nah, ini tinggal diteleponin satu-satu dan akhirnya deal propertinya ruko. Dan kebetulan teman-teman, saya dapat penawaran yang bagus. Wow. Karena yang sekali ini saya nggak beli pakai uang pribadi seperti biasa, tapi yang sekali ini saya juga beli tanpa uang bank. Wow. Oh, terus belinya gimana dong? Nah, saya belinya nyicil ke developer 5 tahun, teman-teman. Wow. Dan balon payment. Balon payment tuh gini teman-teman, cicil kecil nanti di belakang pelunasan, gede mendol di belakang gitu. Itu kita namanya balon payment. Tentu di depan ada DP adalah ya, jadi bayar DP, kemudian angsuran kecil-kecil, kemudian pelunasan. Modelnya seperti itu. Ini bagus teman-teman, balon payment ini bagus karena bisnis ini kan di awal-awal belum tentu profit. Nah, ini kita ngirit di depan cash flow-nya. Ya kalau bagus ya syukur ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak bagus pun angsuran tidak berat jadinya. Waktu itu sempet sih teman-teman, sudah deal harga tertentu gitu ya. Tapi developernya udah saya kasih tanda jadi. Developernya mundur. Gara-garanya itu harusnya saya itu ikut program PPN, bebas PPN. Jadi dapat diskon gede. Ternyata diskon PPN yang rumah baru, ruko baru, properti baru itu hanya sampai 31 Desember 2024. Padahal kita udah sepakat harga tersebut saya nyicil 1 tahun. Ini sebelum ngomongin yang cicil 5 tahun ya, ini kesepakatan awal. Ganti kesepakatan. Terus saya bilang, gimana? Saya udah kasih tanda jadi loh. Terus saya mikir-mikir gimana ya. Akhirnya setelah saya hitung-hitung, kalau saya bayar di depan dengan bayar di belakang 5 tahun lagi, ada selisih harga. Selisih harganya saya hitung, kira-kira kalau dihitung bunga berapa. Udah saya hitung, kira-kira 7,75% itu effective rate per annum. Nah, kemudian saya telepon bank pelangganan saya untuk KPR. Bang, kamu kalau kasih kredit saya berapa rate-nya? Dia bilang, Rate-nya 6,5. pertama nggak ngomong 6,5, 5 atau 4 gitu ya. Terus saya bilang, ini 5 tahun fixed rate tidak boleh ganti-ganti. Oh ya enggak Pak, kalau saya kasih 4% itu fix 5 tahun tapi harus jangka 15 tahun. Ya, nggak apple to apple ya teman-teman ya. Harus lawannya kan 5 tahun lawan 5 tahun, fix 5 tahun lawan fix 5 tahun. Jadi tidak ada celah di situ. Dia 6,5 kalau pakai bank, tambah provisi 1, 7,5. Ya mending ini aja 7,75 efektif per annum ya, masih oke. Apalagi di balon lagi kan 5 tahun lagi nanti kita bicara lagi lah. Nah, akhirnya saya ambil rukonya, dapat hadiah AC 2 PK 2 biji. Ada undian tapi nggak menang. Undiannya katanya yang terbaik apa ya, TV atau apa gitu lah. Tapi saya bilang undian mestinya yang menang dapat ruko gratis gitu. Nggak ada Pak kalau ruko gratis. Ya tapi sudah beres. Akhirnya saya transaksi ya, nyicil 9,5 juta per bulan plus kebersihan lingkungan ya, uang kebersihan gitu. Kemudian November kita mulai garap. Baru material baru dapet, semen, besi, semua reflect itu baru dapet, baru bikin STL, baru bikin ruang belakang. Soalnya mulainya juga tinggi gak kan lagi. Itu baru nyala juga. Itu kemudian bongkar kacanya. Ya mungkin hari Kamis lah saya bongkar langsung. Baru bentuk. Ini baru mulai memasang listrik. Ada
satu bahan kontak. Cepat sekali, dan akhirnya kita bisa buka di Bintaro, toko roti Kaila, tanggal 13 Desember kemarin ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kebetulan saya tuh ada acara meeting di daerah toko rotinya. Jadi walaupun pembukaan belum, tapi saya datang, saya belilah, ngelarisi ya toko sendiri, kok nggak dilarisin dong. Ngelarisin, mumpung lagi promo buy one get one juga, ya dong kalau bisa diskon lah, walaupun punya sendiri. Kemudian nanti rencana ya minta klien-klien saya yang ikut meeting icip-icip sedikit ya kan, sekalian beli untuk oleh-oleh ke rumah. Oke teman-teman, yuk kita lihat dalamnya seperti apa, promonya seperti apa. Gak tahu, kayaknya sepi-sepi aja nih, padahal kemarin lapor ke saya rame loh teman-teman ya. Tapi nggak apa, kita lihat, mungkin lagi penuh, tapi parkirnya penuh juga. Saya surprise juga, parkirnya sini surprise, jadi orang kayaknya bakal susah nih kalau mau parkir. Coba kita lihat dalamnya seperti apa. Yuk. Nah teman-teman kalau mau mampir ya kasih ngelarisin toko saya dong sekali-kali ya. Nanti saya minta ada hadiah untuk teman-teman, apa mug atau tumbler gitu ya. Selama persediaan masih ada ya, karena video ini kan bisa selamanya. Nah, nanti saya coba kasih, dan mungkin nanti kalau saya ada event-event, ada acara-acara, kita ngadain di situ ya, ngelarisin toko saya, kafe saya. Nah ini waktu pembukaan teman-teman. Enak banget. Ramai sekali, banyak partner-partner datang, teman-teman yang datang, terima kasih untuk teman-teman partner-partner yang datang, dan untuk bank-bank yang sudah kirim karangan bunganya banyak yang dari bank. Nah, iyalah, kredit saya banyak ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ya, mohon doa restunya, mudah-mudahan toko ini bagus dan bisa bermanfaat untuk semua. Oke, itu semoga bermanfaat. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.